Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Target Galactico, Madrid siapkan 150 juta euro. Real Madrid tampaknya memiliki beberapa rencana besar untuk jendela transfer musim panas mendatang setelah tetap relatif tenang di pasar selama beberapa tahun sekarang dan memiliki pengeluaran bersih lebih rendah dari beberapa klub papan tengah di Liga Primer selama dekade terakhir atau lebih. Itu mengesankan bagi Los Blancos yang memiliki reputasi menghasilkan banyak uang, namun mereka bisa dibilang lebih sukses dari sebelumnya selama periode waktu ini. Beberapa pemain besar bisa datang musim panas mendatang dan satu pemain yang telah dikaitkan dengan mereka berulang kali dalam beberapa bulan terakhir adalah Jude Bellingham dari Borussia Dortmund. Diyakini bahwa Real Madrid memandangnya sebagai Galactico berikutnya dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Bellingham mungkin baru berusia 19 tahun, tetapi dia telah menjadi jantung dan jiwa tim Borussia Dortmund dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain top di Bundesliga. Awalnya diyakini bahwa biaya transfer sekitar 100 juta euro akan cukup untuk menandatangani Bellingham. Tetapi seperti dilansir di Athletic via Express, Borussia Dortmund hanya bersedia membiarkannya pergi jika harga yang diminta 131,6 juta pound sterling atau 150 juta euro terpenuhi. Aman untuk mengatakan bahwa Bellingham adalah salah satu talenta besar dalam permainan saat ini dan banyak yang menganggapnya sebagai penantang Ballon d'Or masa depan. Meski begitu, sulit membayangkan bahwa Real Madrid akan rela memecahkan rekor transfer mereka untuk mengontrak remaja tersebut dari Borussia Dortmund. Tapi kemudian hal-hal aneh terjadi di sepak bola. Asensio ungkap mengapa tidak tinggalkan Real Madrid. Marco Asensio diharapkan berkembang menjadi superstar di Real Madrid setelah penampilannya yang menarik ketika ia pertama kali masuk ke tim utama di klub. Namun sejak itu, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan atau diharapkan oleh sebagian besar penggemar. Pembalap Spanyol itu bukan pengganti dampak akhir-akhir ini. Jika itu, Asensio berada di tahun terakhir kontraknya di Real Madrid dan itu terasa seperti babak terakhirnya dengan klub. Diperkirakan dia akan pergi pada jendela transfer Januari mendatang dengan potongan harga atau musim panas mendatang sebagai agen gratis. Asensio juga banyak dikaitkan dengan Real Madrid musim panas ini, terutama di akhir bursa transfer ketika klub-klub seperti Arsenal, Manchester United, dan Liverpool sedang dikaitkan dengannya. Tapi yang mengejutkan, dia akhirnya bertahan. Sepertinya Carlo Ancelotti mungkin berperan dalam hal itu. Seperti dilansir El Periódico de Cope, Asensio mengatakan tentang masalah ini. Ini bukan keputusan yang tergantung pada saya. Anda harus berbicara dengan klub, pelatih. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi karena proyek dan kepercayaan diri pelatih. Dengan Ancelotti, saya tidak punya masalah. Aman untuk mengatakan bahwa Ancelotti masih merasa bahwa Asensio memiliki peran untuk dimainkan di tim ini, meskipun dia mungkin bukan starter reguler untuk klub. Drama CEO Atletico Madrid klaim korban rasisme. Atletico Madrid telah menjadi bahan pembicaraan untuk semua alasan yang salah setelah derby Madrid pada hari Minggu, menyusul sekelompok penggemar yang riuh menyanyikan lagu-lagu rasis terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior. Pada hari Selasa, Los Rojiblancos merilis pernyataan tentang masalah tersebut, mengutuk tindakan minoritas dan menjelaskan bahwa setiap anggota yang tertangkap akan dikeluarkan dari klub. Mereka juga mengalihkan sebagian kesalahan ke media karena mengorbankan badai di sekitar Vinicius. Berbicara kepada Mundo Deportivo pada hari Rabu, CEO Miguel Angel Di Marin membuat pernyataan tentang masalah ini. Dia juga mengambil kesempatan untuk menekankan bahwa itu adalah minoritas penggemar. Saya mengenal penggemar kami dengan baik dan tidak dapat diterima bahwa seseorang mungkin berpikir mereka rasis. Teriakan dari minoritas itu mempermalukan kami Atleticos dan mereka tidak dapat menodai citra klub atau perilaku dan sentimen mayoritas besar. Di sela-sela waktu antara Atletico Madrid merilis pernyataan mereka dan insiden itu sendiri, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez telah meminta klub untuk mengambil tindakan tegas. Ini adalah tanggapan Gil Marin. Saya menghargai bahwa dia mengingatkan kita akan kewajiban kita dan saya 100% setuju dengan komentarnya. Saya juga harus menyatakan bahwa mengejar momok ini adalah tugas semua orang, bukan hanya administrator klub. Mereka menuduh kami padahal sebenarnya kami juga korban.
Gilmarin melanjutkan hal yang sama dengan pernyataan klub Atletico setelahnya, mengklaim bahwa media harus jauh lebih berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan mereka. Sementara masalah ini jauh lebih bernuansa dan masalah sosial yang lebih luas dari sekedar melamar ke Atletico Madrid, tampaknya luar biasa bahwa Gilmarin akan menyebut klub sebagai korban, tetapi bukan Vinicius sendiri. Tentu saja itu jauh dari aksi yang dicari Sanchez. Antonio Rudiger senang adaptasi cepat di Madrid berkat Toni Kroos. Toni Kroos merupakan salah satu sosok yang membantu proses adaptasi Antonio Rudiger di Real Madrid. Keduanya sudah saling mengenal satu sama lain karena sempat sama-sama bermain di timnas Jerman. Meski sudah mengenal Kroos, Rudiger mengaku tidak punya hubungan apapun dengan Kroos. Ia pun dibuat kaget ketika melihat sosok Kroos di dalam ruang ganti Los Blancos. Kami selalu akur dan menghargai satu sama lain ketika berada di tim nasional. Tapi kami tidak pernah bicara banyak hal karena tidak punya banyak waktu luang, jelas Rudiger kepada Sport One. Di Madrid, saya menemukan sosok Kroos yang lain. Dia mampu bicara bahasa Spanyol dengan fasih dan selalu terbuka untuk memberi bantuan. Dia telah membantu saya bicara dengan pemain lain semenjak hari pertama dan membantu banyak hal lainnya. Sambung bek berusia 29 tahun itu. Lebih lanjut, Rudiger juga buka-bukaan mengenai perlakuan yang ia dapat dari Carlo Ancelotti. Rudiger mengatakan Ancelotti datang berkunjung ke kediamannya tak lama setelah diperkenalkan sebagai pemain baru Real Madrid. Saya baru berada di rumah bersama dengan keluarga selama beberapa jam. Kami sedang mengadakan acara makan malam dan tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saya sangat kaget karena tiba-tiba Ancelotti datang berkunjung. Dia duduk di meja kami dan berbincang selama 2 jam. Sejujurnya, saya tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu dari pelatih-pelatih lainnya. Setelah beberapa bulan, saya merasa Ancelotti memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal menangani ego para pemain. Tuntas Rudiger.